اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah taklim pengajian kita ini kita awali dengan membaca qasidah burdah. Mudah-mudahan duduknya kita, niat iktikaf kita akan dinilai dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuah pahala mendapat ridha Allah. Harapan kita yang pertama mudah-mudahan keluar dari majlis salim musalla al-muwahhidin ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun sayyidul kauni wa saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
adfa'tu ghadabakum bila ilaha illallah waslabtu ridakum bila ilaha illallah waswa'ihi bila ilaha illallah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola al-muwahhidin, pengurus mushola al-muwahhidin yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di mushola yang kita cintai ini, kita mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada ba'da maghrib ini Allah begitu sangat sayang sama kita, masih memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, masih menganugerahkan kepada kita rahmatnya, dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Saat ini atau malam hari ini, nikmat yang masih kita nikmati, yang masih kita rasakan adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yaitu nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah dapat kita gunakan nikmat tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, rangkaian-rangkaian ibadah yang sedang kita perbuat, dan rangkaian-rangkaian ibadah yang akan kita niatkan dalam hati dengan niat-niat yang baik, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatuhu wa salamuhu, salat dan salam sampaikan kepada uswatun hasanah kita, idola kita, panutan kita, imam ummah wajil karamah, imam dunia wal akhirah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk menggali dan menghidupkan sunnahnya. Di antara sunnah Rasulullah yang kita hidupkan adalah duduk ta'lim pengajian dan duduk silaturahim. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita berangkat dari rumah untuk niat ikhlas kepada Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW, akan diakui sebagai umatnya, dan harapan kita nanti kita akan mendapatkan syafaat ujmanya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum kita mengkaji kitab ini, mohon keikhlasan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah dan karamah Fatihah, kajian malam hari ini tentang fi fadilati taksirin niyah asarihah wa ta'diha, yaitu fadilah banyaknya niat dalam satu perbuatan. Mudah-mudahan nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hajiniyah wa ala kulli niyatin syari ma'asalamah wal barakah wal maghfirah wa hasil maqsud bil qabul bila hadratur Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan al-mar al-maghfur lahum ajran mastura bima ma'am rasulihim wa qurihim wa khususan al-habib sayyid sayyid marata rasulihim wa qurihim wa khususan Al-Habib Salih bin Musin al-Musulidang usulihim wa burihim Al-Habib Abdurrahman bin Al-Sugab usulihim wa burihim wa susan Al-Habib Hamid bin Alwi bin Hud al-Ansar suyi'in alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim bid-din wa dunya wa al-akhirah bi siril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Habib Al-Qutb Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu fi risalatil muawwanah, berkata guru kita yaitu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad yang kita kenal dengan bacaan Ratibul Haddad.
Nah, dalam kitabnya namanya Risalatul Muawwanah, beliau mengatakan bahwa i'lam annahu yutasawwaru ayyastami'a fi amal wahid niyatun kasiratun. Ketahuilah olehmu bahwa kita boleh mengumpulkan, memperbanyak itu niat, walaupun amalnya, ibadahnya satu. Jadi satu ibadah tapi niatnya banyak, itu boleh. Wa yakuna lil amili bi kulli niyatin sawabun tamun. Bahkan kalau kita niat satu perbuatan tapi niatnya banyak, Allah tetap ngasih pahalanya sempurna, nggak dipotong-potong, nggak dibagi-bagi. Allah itu maha kaya. Jadi kalau kita niat satu perbuatan tapi niatnya banyak, nah satu niat Allah kasih pahala dengan pahala yang sempurna. Di sini ada beberapa contoh amalan atau perbuatan, satu perbuatan tapi niatnya banyak. Contohnya adalah as-sodaqoh. Sodaqoh. Ini satu nih. Perbuatannya satu, sodaqoh. Tapi ternyata kita boleh memperbanyak niat dengan satu sodaqoh. Disebutkan oleh Al-Imam Arif Billah Muhammad bin Zain bin Samid ba'nafanallahu bi ta'dadin niyah fi sodaqoh, bahwa jumlah niat dalam sedekah itu boleh diperbanyak. Padahal kita niatnya sedekahnya satu, tapi niatnya banyak. Dan dengan niat-niat yang banyak itu Allah kasih pahala satu niat dengan pahala satu niat itu dengan pahala sempurna. Jadi kalau kita sedekah nih, kita punya uang nih, punya duit. Nah, di sini nih ada banyak nih. Nanti kita hitung berapa nih sedekah. Pas kita sedekah sama orang, mungkin barangkali anak yatim, karena suasananya mungkin masih lebar anak yatim, atau ngasih orang miskin, atau ngasih siapa aja. Kita sedekah nih, sedekah, kita kasih duit. Niat pertama namanya ibtighai wajhillahi wa ridhahu. Satu, niatin mengharapkan ikhlas karena Allah dan mengharapkan ridho Allah. Jadi mengharapkan ridho Allah. Saya sedekah, yang pertama niatin saya hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi kadang-kadang ini banyak orang yang saya niat aja sama ikhlas aja, itu boleh. Dan kalau kita memang niatnya karena ikhlas karena Allah dan mengharapkan ridho Allah, insya Allah Allah kasih. Ternyata memang di antara perbuatan-perbuatan kita ini banyak, hampir kebanyakan itu lillahi ta'ala. Salat aja itu usolli fadl isya'i arba rakatin masak berarti adaan lillahi ta'ala, karena Allah, karena mengharapkan ridho Allah. Jadi rata-rata itu ibadah yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Duduk ngaji, datang kemudian duduk, saya ngaji lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah. Barangkali pas ngaji Allah ridho sama saya. Nah, kalau kita mendapatkan ridho Allah dengan ngajinya kita, atau dengan sholatnya kita, atau ibadah kita yang lainnya, maka hari itu kita mendapatkan keberkahan karena dapat ridho Allah. Itu ridho Allah itu adalah rizki yang paling mahal, yang paling tinggi. Jadi ini ridho Allah ini memang harus kita cari. Dimanapun tempatnya harus kita cari namanya ridho Allah.
Bahasa yang lain namanya mardotillah, ridho Allah. Bahasa Al-Quran namanya mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Jadi kalau kita berbuat, kalau kita melakukan amal, yang pertama niatin, saya melakukan ini lillahi ta'ala. Itu pertama. Nah, jadi kalau kita sedekah, niat yang pertama, carilah ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sedekah boleh. Yang pertama ridho Allah, ayyurhama bi rahmatihi liman a'tahu. Mudah-mudahan dirahmati dengan rahmat Allah liman a'tahu, bagi orang yang dikasih. Jadi mengharapkan rahmat Allah. Kalau yang pertama mengharapkan ridho Allah, yang kedua mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Itu insya Allah. Jadi kalau niatnya, kalau bahasa kita bercabang, cabang satu ridho Allah, cabang kedua rahmat Allah. Itu rahmat Allah juga sama kayak ridho Allah. Dia bentuknya tidak kelihatan, tapi ada ketenangan. Orang kalau sedekah kemudian dapat ridho Allah, yang kedua dapat Allah, itu ada kepuasan tersendiri, ada ketenangan sendiri, hatinya tenang. Itu karena dia udah sedekah lillahi ta'ala. Itu rahmat Allah menghujam ke hatinya, tenang hidupnya. Walaupun kadang-kadang dia nggak punya, tapi tetap sedekah. Kan kalau kita makan yang namanya sedekah tergantung situasi. Kalau lagi banyak duit, sedekah. Lagi duitnya dikit, enggak sedekah. Kadang-kadang lupa. Lihat dalam Al-Quran. Itu yang namanya Al-Quran itu nyebut ini, yunfikuna fisarra'i wadharra. Orang bertakwa itu orang yang yunfikuna, suka infak, suka sedekah, fisarra, dalam keadaan senang, wadharra, dan dalam keadaan susah. Pokoknya senang susah dia mau sedekah aja. Itu orang bertakwa. Jadi kenapa? Karena memang ada ketenangan, ada rahmat Allah turun dalam hatinya. Jadi kalau kita niat, ya Allah saya sedekah, pertama lillahi ta'ala, yang kedua mengharapkan rahmat Allah, itu tenang hidupnya. Tuh, jadi niatnya ada dua nih. Yang ketiga, wa yunwiya itfa'al ghadabillah. Yang ketiga, niat itu supaya enggak mendapatkan murka Allah. Udah tiga tuh. Ini murka Allah ini luar biasa nih. Yang namanya marah Allah itu kalau orang sedekah itu akan dijaga oleh Allah. Itu jauh dari murka Allah. Mungkin pernah saya cerita itu pada zaman Nabi Sulaiman itu ada burung elang. Burung elang ini bertelur. Setiap bertelur itu telurnya diambil mulu sama orang. Diambil asal telur nih karena betina telur diambil lagi. Akhirnya burung elang ini ngadu sama Nabi Sulaiman. Terbang ke istana Nabi Sulaiman ngadu, "Ya Nabi Allah Sulaiman, aku punya masalah. Setiap aku bertelur, telurku diambil mulu sama orang, sama si A gitu. Kemudian yaudah, nanti aku kirim jin untuk menjaga sarangmu. Nanti kalau ada orang yang ngambil telurmu, itu jin akan melemparkan ke bawah, dibanting tuh sama jin." Itu senang banget tuh akhirnya burung elang mendapat perlindungan dari jin utusan Nabi Sulaiman. Pulanglah nih ke kandangnya, ke sarangnya, bertelur. Dia udah tenang nih. Itu ada yang mengambil nih, naik ke atas pohon, naik. Itu jin udah siap. Mau ngapain jin?
mau dilemparin. Dan burung elang ini udah senang banget nih, ini orang bakal jatuh nih dilemparin sama jin utusan Nabi Sulaiman. Pas naik ke atas itu bisa ngambil telur elang ini. Kaget silang ini. Ini bagaimana nih janjinya Nabi Sulaiman? Itu jin itu nggak bisa berbuat apa-apa. Telur yang dijaga oleh burung elang diambil lagi sama orang ini. Sampai semuanya habis. Ngadu lagi. Ya Nabi Sulaiman, saya protes. Engkau katanya ngirim jin yang menjaga telurku. Tetapi kemarin ketika orang ini ngambil, ini jin ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ada apa? Nah, ternyata orang ini yang ngambil telur burung elang itu sebelum naik ke atas pohon dia sedekah. Ketemu anak yatim dikasih ya mungkin dana lah, duit sama orang ini, baru dia manjat karena sedekah, maka Allah itu melindungi dia. Itu mendapatkan perlindungan dari murka Allah. Ketika jin ini mau melempar, tadi kan yang disuruh lempar yang Nabi Sulaiman tuh, pas mau pegang tangannya sama jin, itu datang malaikat. Jinnya malah dipegang, itu jinnya dilemparin oleh malaikat. Makanya jinnya nggak bisa ngelempar orang ini karena dia keburu dilempar oleh malaikat. Jadi malaikat ini utusan Allah yang melindungi orang ini karena orang ini telah sedekah. Jadi sedekah ini itu bisa idfa'u ghadabillah, itu mencegah murka Allah. Itu banyak contoh. Ada orang dia ngasih barangkali pengemis nggak seberapa 2.000, habis ngasih dia ikhlas tuh di jalan. Mungkin ke pasar, ke jalan raya, tiba-tiba ada mobil yang mau nabrak dia. Pas nabrak dia nggak kena, padahal hampir nyaris ketabrak. Nah, boleh jadi itu dilindungi berkat dia sedekah. Jadi sedekah itu ifal ghadabillah, itu mencegah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedekah, niat yang ketiga, niatin, ya Allah saya sedekah dengan niat agar tidak mendapatkan murka Allah, tidak mendapatkan celaka dari Allah. Namanya syar, kejelekan-kejelekan yang datang sama kita nih, niatin biar hilang semuanya. Itu banyak orang yang sedekah, orang yang sakit sembuh dengan sedekah. Itu disebutkan oleh Rasulullah, dawu berobatlah kamu dengan sedekah, disedekah. Ada orang sakit, dia obatnya dengan sedekah, dia rajin sedekah. Itu berkat sedekah lama-kelamaan karena syar sakit itu diangkat, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang ketiga kalau kita sedekah, niatin agar kita terhindar dari murka Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, niatin sedekah wa yanwi, niatin imtisalu amrillahi lahu di sedekah. Saya niat sedekah ini karena perintah Allah. Jadi sedekah itu yang perintah. Jadi sedekah ini kalau kita niatin melaksanakan perintah Allah, itu dapat pahala. Wattiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ngikutin sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang kita ikutin, baik itu perintah Allah atau perintah Rasulullah, itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sedekah ini perintah Allah. Kayak sholat, ini kan perintah Allah. Itu orang yang sholat karena menjalankan perintah Allah, Allah siapkan pahala yang sangat luar biasa. Boleh jadi puasa yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan, itu pahalanya udah menumpuk banyak
dan Allah siapin. Karena di hati kita, saya ini melakukannya karena menjalankan perintah Allah. Jadi udah berapa tuh? 4. Yang pertama saya ulangi lagi, kita sedekah mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, kita sedekah mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga, kita sedekah dengan niat mencegah tidak mendapatkan murka dari Allah. Yang keempat, kita sedekah dengan niat menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Dapat tuh udah 4. Padahal perbuatan itu berapa? 1, tapi niatnya banyak. Yang kelima, ini masih banyak ini. Yang kelima, wayanwiya, niat. Kalau kita sedekah yang 5, izalata radilatil bukhli namanya, fi qalbihi bi mujatil mal. Kalau kita sedekah niatin untuk menghilangkan penyakit pelit fi qalbihi, dalam hati kita. Setiap orang itu punya penyakit pelit. Sedermawan-dermawannya, sebaik-baiknya orang, semurah-murahnya orang, itu pasti punya rasa pelit. Oh, dia baik banget, tetap ada pelitnya. Tuh. Apalagi orang udah pelit. Orang baik aja itu masih punya rasa pelit. Apalagi orang pelit. Nah, kalau kita sedekah, ya Allah, saya niat sedekah supaya ini nih penyakit pelit saya hilang, gitu ya. Itu kan susah banget sedekah. Dalam kitab tafsir Durrun Mansur fi Tafsir Mansur disebutkan, kalau kita sedekah itu tangan kita digelantungi setan sebanyak sab'ina sayatin, 70 setan. Ini setan nih di tangan kita ada 70 gelantungan, supaya nahan, supaya kita nggak ngambil dompet. Ada kita nih yang laki-laki nih, bapak-bapak sembahyang Jumat, atau ibu-ibu lagi di majelis taklim, ada kotak lewat kotak amal. Mungkin barangkali juga yang ada yang pakai kain tuh. Di dompet kita ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Tangan kita ngerogoh yang mana? Tangan kita ngerogoh yang mana? Pas kita buka dompet, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang coklat, ada yang 2.000, apa warna itu? Abu-abu, ada yang 1.000. Itu tangan kita digelantungi setan sebanyak 70. Kita ambil yang berapa? Yang berapa? 2.000. Di dasar setan diambil 2.000, masukin ke kotak. Pada suatu hari dia amal, nggak ngiat lagi, diperiksa-periksa, ini mah 2.000 nih, ambil, cabut, dimasukin. Pulang ke rumah, dia lihat dompetnya, ya Allah, salah ngasih. Yang ngasih bukan 2.000 tapi 100.000. Itu dia bilang sama panitianya atau pengurus masjid, nanti kalau kotaknya ada 100.000, itu dosa itu ya, salah ngasih gitu. Bahkan kalaupun dia nggak begitu, nyesel dia. Itu sampai seminggu. Wah, kesel banget. Kesel saya, kenapa? Salah ngasih amal. Tuh. Padahal mah harus ikhlas. Saking pelitnya tuh orang, padahal udah banyak. Karena kita itu kadang-kadang punya penyakit pelit. Mau ustadz kek, mau kiai kek, tetap aja pelit ada artinya. Yang namanya pelit itu luar biasa. Makanya pelit ini bisa dihilangin oleh sedekah. Tuh. Jadi kalau kita sedekah itu niatin yang kelima, ya Allah, saya sedekah dengan niat agar penyakit pelit dalam hati saya hilang. Makanya orang yang sedekah itu orang yang mulia.
Ada orang yang tiap subuh itu nggak pernah absen. Dia masuk masjid pas sembahyang subuh masukin 2.000. Tiap hari begitu. Tiap hari begitu. Walaupun 2.000 tapi dawam terus menerus. Ini padahal dia bisa aja ngasih 10.000, ngasih 100.000, duitnya banyak, tapi dia berharap rasa pelitnya hilang. Nah, ini luar biasa nih. Jadi sedekah itu bisa menghilangkan rasa pelit. Jadi kalau kita sedekah, sekali lagi yang kelima, niat di dalam hati untuk menghilangkan rasa pelit. Yang kelima, yang keenam, wa yanwiya adau haqqu ahil muslim fil jumlah. Kalau kita sedekah niatin menunaikan hak saudara kita sesama muslim di duit kita. Itu ada TikTok. Itu isinya seorang pelawak, si yang budeg tuh, siapa namanya? Iya, siapa namanya? Bolot. Ada mungkin kalau yang punya TikTok nih. Itu kata dia itu, duit yang kita punya walaupun 1.000 itu ada hak orang lain. Kan 1.000 kecil ya. Itu tetap aja ada hak orang lain di duit kita walaupun duitnya 1.000. Nah, karena ada hak orang lain di duit kita, maka kita keluarin. Kalau 1.000 misalnya kalau 2,5% cuma 25 perak tuh. Kalau 10.000 ada haknya berapa? 2.500. Kalau 1 juta cuma 250. Jadi kalau kita punya duit, pokoknya kita punya berapa aja, itu ada hak orang lain di duit kita, gitu aja. Nah, itu yang membuat hidup kita berkah. Jadi kalau kita sedekah, niatin, saya niat sedekah ini untuk membayar hak orang lain yang ada di duit saya. Apalagi punya 10 juta. Ya Allah, 100 juta itu ada hak orang lain di situ. Mungkin dia bisa ngomong gini, kan yang kerja saya, yang gawe saya, yang dapat gaji saya, kenapa orang lain bisa ada? Itulah Islam. Nah, itu adalah namanya ada zakat, ada infak, ada sedekah. Jadi kalau kita sedekah itu yang walaupun 1.000, walaupun 2.000, walaupun 3.000 atau beberapa aja, kita niatin ini adalah hak orang lain yang ada pada duit saya. Niatin itu jadi berkah. Dalam keterangan, orang yang punya niat seperti ini tanjilur rahmah wal barokah, tur rahmat dan berkah sampai malaikat berdoa. Jadi kalau orangnya begini, ya Allah, kalau memang dia itu menunaikan haknya, maka gantilah dengan berlipat ganda. Tetapi kalau dia enggak mengeluarkan hak orang lain dalam duitnya, maka hancurkanlah hartanya. Makanya ada orang yang berkah, dia rajin, walaupun kecil, itu menunaikan hak orang lain pada diri dia atau uang yang hartanya dia miliki. Nah, kadang-kadang kita nggak berpikir begitu. Pokoknya di dompet kita ada duit segini, duit saya pokoknya ini mah, nggak ada hak orang lain. Padahal ada. Makanya kalau kita niat sedekah yang ke berapa ya? Ke-6, niatin wa yanwi adalah haqqu ahil muslim di jumlah. Niatin saya sedekah untuk menunaikan hak saudara saya sama muslim yang ada di duit saya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, kalau kita sedekah niatin wa yanwiya silata rahimah. Yang ke-7 niat silaturahmi. Kita datang ini anak yatim atau kita kumpulin, kita undang,
itu niatnya silaturahim. Kita senengin, kita ajak makan, kita ajak pokoknya makan yang enak-enak, kita kasih duit, kita kasih bingkisan. Itu kan seneng, namanya silaturahim. Nah, itu nanti kalau orang yang suka lihatnya begini, itu dapat pahala silaturahim. Alasannya li'annal islama rahimun mutasilatun bainal muslim, karena dalam agama kita, agama Islam, itu menyambung silaturahim ini adalah penting. Islam itu kuat dengan silaturahim. Islam itu jaya dengan silaturahim. Sekarang itu kadang-kadang silaturahim itu lewat WA, lewat Facebook, lewat telepon, boleh nggak? Boleh. Tapi bagusnya mah yang namanya silaturahim itu adalah bermuajahah, bertatap muka. Itu yang ketujuh, niatin silaturahim kalau kita mau sedekah kepada orang lain. Yang ke-8, ini masih panjang ini. Yang ke-8, wa yanwiya idkhalal sururi ala qalbi ahil muslim. Niatin saya sedekah idkhalal sururi, memberikan kegembiraan kepada hati orang muslim, senang. Itu disebutkan dalam hadis idkhalus sururi ala qalbil mu'minin sedekah, memberikan kegembiraan kepada hati orang mukmin termasuk sedekah. Bahkan disebutkan fa innahu ma ubidallahu bi afdhala min jabril khatir. Orang yang sedekah itu adalah orang yang paling dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia cuma ngasih bingkisan, ngasih hadiah dengan sedekah, ngasih duit, itu orang yang dikasih senang banget. Nah, senangnya dia itu terciptalah malaikat rahmah. Gara-gara dia ngasih sedekah, itu orang senang. Senangnya dia yang dikasih, itu tercipta makhluk malaikat rahmat yang memberikan kegembiraan di seluruh alam jagat ini. Jadi malaikat rahmat ini adalah malaikat yang tercipta dari kegembiraan yang kita ciptakan sendiri. Jadi kalau kita ngasih orang sedekah, maka sama juga kita memberikan kegembiraan ini, maka nanti terbentuklah makhluk Allah, malaikat yang selalu menggembirakan kepada orang lain. Itu yang keberapa tadi ya? Yang ke-8. Ada yang 9, betul ya? Sekarang 9. Ini waktu masih panjang ya? Dikit lagi. Ini masih selembar lagi nih. Waduh, panjang ini mah. Waduh. 2 lembar lagi, panjang. Masih banyak. Ini ada 20, 30 nih. Nah, yang ke-9, wa yanwi jabari qalbil fakir al-kasiri bi saibakrihi. Yang ke-9, niatin itu membuat orang fakir itu optimis. Tuh. Ada orang susah, kita kasih sedekah, dia jadi optimis. Itu hatinya langsung semangat. Jadi kalau kita ngasih makan kepada orang-orang fakir, itu luar biasa. Itu dapat memberikan kegembiraan juga, termasuk menjadi motivasi, dan itu luar biasa. Dan pahalanya berlipat-lipat. Makanya kalau kita sedekah, bukannya sekedar sedekah, tapi dia membuat optimis orang lain yang kita beri. Kan ada anak yatim yang dulu mungkin barangkali dia masih kecil, anak yatim saya dikasih, akhirnya mikir mudah-mudahan nanti saya jadi orang kaya nih. Dulu saya waktu saya masih yatim suka dikasih sama orang, suka dibawa kemari, undang sini, pokoknya saya nanti kalau udah gede harus jadi orang kaya. Ternyata benar, dia hidupnya jadi orang kaya, termotivasi, itu jadi optimis. Akhirnya
anak yatim ini itu pasti wasanya jadi orang kaya suka menyantuni anak yatim lagi karena termotivasi, dan orang yang ngasih itu pahalanya itu ngalir dan bertubi-tubi sampai anak yatim ini besar kemudian bisa menyantuni anak yatim gara-gara dia mengasihi anak yatim dulunya. Tuh. Itu yang ke-9, yang terakhir sampai 10 lah, nanti sisanya minggu depan. Wa yanwiya ayukhlisa lahu du'a. Niatin kalau kita sedekah minta keikhlasannya untuk didoakan. Biasa kalau kita ngasih anak yatim, mudah-mudahan donatur yang ngasih diberikan keberkahan. Kata anak yatim, amin. Mudah-mudahan usahanya lancar, amin. Itu doa itu, dan itu diijabah. Anak yatim itu kalau amin ikhlas, yukhlisalahu, itu ikhlas. Boleh jadi setelah dia ngasih anak yatim, besoknya usahanya maju berkat doa anak yatim. Boleh jadi setelah dia ngasih anak yatim, itu yang tadinya sakit jadi sehat. Yang tadinya pengen beli rumah bisa beli rumah. Yang tadinya pengen beli mobil bisa beli mobil. Itu anak yatim tuh umur 3 tahun, 4 tahun atau umur kecil. Itu amin. Aminnya amin. Ya Allah, itu malaikat dengar. Dia nggak punya bapak, mungkin ada ibunya. Dia ketika mengatakan amin itu diijabah. Mungkin suaranya kecil tapi di langit bergelegar. Aminnya anak yatim itu didengar oleh seluruh malaikat. Makanya kalau kita dengar aminnya anak yatim itu terharu. Ini adalah yang menyebabkan doa-doa kita diijabah sampai ke atas aras, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi yang ke-10, kalau kita nganyantuin anak yatim atau kita sedekah, niatin ada keikhlasan baginya di dalam doa-doa yang kita berikan. Ya, mudah-mudahan manfaatnya menjadi pelajaran buat kita. Ini baru 10 ya. Jadi minggu depan ada sisanya. Ini ada 12 atau ada 17 lagi nih. Minggu depan kita bahas lagi tentang sedekah. Niat, padahal sedekahnya amalannya 1 tapi niatnya banyak. Itu boleh dengan niat yang banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat si pribadi dan untuk semuanya. Ya, kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita doakan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang punya masalah Allah berikan jalan keluar, dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Allah berikan hidayah al-hajniyah wa ala kulli niyatin salim assalam wal barakah wasyifa wal hidayah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul karim wa karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan ni'ama wa yukafi majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa du'an mustajab wa rizqan wasi'an warzuqna min haitsu la yahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.